Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, hari ini Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Dan untuk mengetahui apakah Putri Chandrawati tetap menepati janji untuk mendatangi Barreskrim Polri menjalani pemeriksaan, kita akan menuju ke Lika Apriliani yang berada di Duren 3, Jakarta. Selamat pagi, Lika. Apakah Putri Chandrawati sudah berangkat menuju ke Barreskrim Polri? Ya baik Deta dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru yang berada di kawasan rumah pribadi Sambo yang diduga ini menjadi tempat kediaman Putri Chandrawati pada saat ini di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Tadi pada pukul 10 pagi ada pergerakan seperti ada mobil keluar, ini Innova berplat nomor 1284 IR, di mana dari tanggapan dari tetangga ini sendiri bahwa mobil tersebut ini yang biasa digunakan oleh Ibu Putri Chandrawati. Namun kami juga bertanya kepada penjaga yang ada di depan rumah dari Ibu Putri ini, namun menyatakan bahwa Ibu Putri ini tidak ada di dalam mobil tersebut. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi apakah yang ada di dalam mobil tersebut itu benar Ibu Putri, dikarenakan kami tidak bisa melihat secara langsung ataupun secara jelas saat mobil tersebut keluar, di mana setelah mangkir ini dalam pemeriksaan dikarenakan sakit, Putri Chandrawati dijadwalkan untuk datang ke Barreskrim Polri dengan melaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau yang dikenal sebagai Brigadir J pada pukul 10 pagi. Untuk dalam pantauan kami juga, selain tadi ada pergerakan sedikit, namun dari pantauan kami sejak pagi memang tidak ada kegiatan ataupun pengawalan dan penjagaan yang ketat di depan, baik di depan gerbang rumah tersebut maupun di gerbang komplek di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Namun memang kami pihak awak media ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ini secara lebih dekat, karena kan para penjaga rumah dari Sambo ini sudah bersiaga untuk menghalau para wartawan jika mengambil gambar ataupun liputan ini terlalu dekat dengan kediaman. Mana pada saat nanti jika Bu Putri tiba di Barreskrim Polri, sejumlah tim sus ini akan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan fisik dan juga psikis yang menjadi syarat untuk diperiksa pada hari ini, yaitu sehat dalam fisik dan juga psikis. Sementara itu, Lisio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyatakan dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Rabu lalu, menyatakan bahwa keterangan dari Ibu Putri Chandrawati ini sangat penting sebagai salah satu penentu Polri dengan menyimpulkan dari motif secara pasti. Dan juga di mana kita tahu bahwa Putri dijadikan tersangka setelah penyidik menggelar perkara dengan menemukan dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan juga bukti media elektronik berupa CCTV yang berada di kawasan rumah yang ada di Saguling ini juga, dan juga di kawasan dekat TKP, yang memperlihatkan bahwa adanya Ibu Putri Chandrawati ini di kedua lokasi tersebut dan melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan pembunuhan. Di mana Putri Chandrawati ini dapat disangkakan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 terkait pembunuhan rencana. Sementara itu, Bernadetta, yang dapat kami sampaikan, kami akan terus memantau jika ada pergerakan terbaru atau informasi terbaru di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Deta, kembali ke Anda. Ya, Lika, sebelum Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan hari ini akan didahului oleh pemeriksaan kesehatan. Apakah sejak Anda memantau pagi hari tadi tampak ada pergerakan mungkin tim dokter yang tiba di rumah dari Putri Chandrawati? Ya, dalam pantauan kami sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini pukul 10:15 ini tidak ada ataupun yang datang ataupun kegiatan yang berarti yang berada di kawasan rumah Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Hanya ada para pekerja rumah tangga yang keluar masuk dari pintu gerbang ini rumah sendiri. Sementara hanya itu, Bernadetta, dan juga tidak ada pun penjagaan yang terjadi. Hanya ada pergerakan, yaitu pada pukul tepat 10 pagi ini keluar mobil Innova yang berplat nomor 1284 IR yang diduga ini sebagai mobil pribadi dari Ibu Putri Chandrawati. Sementara itu, Deta.
Baik, lantas bagaimana kondisi di sekitar rumah dari Putri Chandrawati? Apakah ada penjagaan khusus? Untuk saat ini memang terlihat bahwa di belakang ini tepat adalah rumah 2 lantai yang bergerbang abu-abu. Ini merupakan dari kediaman Putri Chandrawati. Ini terlihat bahwa tidak ada penjagaan yang ketat baik di depan dari gerbang masuk maupun gerbang komplek ini sendiri, namun memang di seberang rumah pribadi Sambo ini ada beberapa penjaga rumah tangga yang selalu bersiaga untuk menghalau pihak awak media jika kita ataupun pihak awak media ini melakukan liputan terlalu dekat dari kediaman ini sendiri. Sementara itu tidak ada penjagaan yang ketat memang yang ada di sini. Deta. Lika, lantas bagaimana dengan aktivitas di rumah tersebut? Tidak hanya terhadap Putri Chandrawati, mungkin aktivitas dari penghuni lainnya? Ya, untuk penghuni sekitar maupun tetangga ini memang di kawasan komplek ini sendiri untuk saat ini memang kosong, tidak ada warga ataupun yang lalu lintas. Ini kurang lebih tidak banyak warga yang lalu lintas, sementara memang ada tetangga yang tepat di sebelah rumah dari Ferdi Sambo ini hanya kiranya ini pembantu rumah tangga yang memberikan kami informasi tadi terkait mobil yang biasanya dipakai Ibu PC. Sementara itu tidak ada lalu lalang ataupun aktivitas yang berarti yang berada di kawasan Saguling ini sendiri. Deta. Oke, bagaimana dengan tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati sendiri? Apakah ada rencana untuk menjemput dan pergi bersama-sama ke Bareskrim? Ya baik Deta, kami memang belum mendapatkan informasi terkait pengacara ataupun pihak-pihak yang akan mendampingi Ibu Putri Chandrawati untuk menuju ke Bareskrim Polri, di mana rencananya memang pada pukul 10 pagi ini Putri Chandrawati dijadwalkan untuk hadir dalam pemanggilan Bareskrim Polri terkait sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dari Brigadir Yosua ataupun Brigadir J. Sementara itu Deta. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporan Anda. Nanti kita akan memantau kembali bagaimana pergerakan dari tim Putri Chandrawati yang hari ini pemirsa dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Bareskrim Polri bersama rekan Bayu Pradana di sana. Apakah sudah dimulai atau bahkan Putri Chandrawati sudah tiba di sana? Selamat pagi Bayu, bagaimana dengan rencana pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, sampai saat ini kami dan juga awak media lainnya masih terus menunggu kedatangan dari Putri Chandrawati yang rencananya ini akan menjalankan pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Seharusnya Putri Chandrawati dijadwalkan akan tiba pada pukul 10 pagi, namun sejak tadi kami belum melihat adanya tanda-tanda dari kedatangan Putri Chandrawati. Meski demikian, informasi terbaru yang kami dapatkan dari rekan kami yang melaporkan dari Saguling, kediaman dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ini mengabarkan bahwa ada sebuah mobil minibus berwarna hitam dengan plat polisi dengan huruf akhir yaitu IR. Meskipun ini belum bisa dipastikan apakah memang mobil ini diisi oleh Putri Chandrawati yang berangkat ke Bareskrim pada pagi ini, namun menurut informasi dari tetangga sekitar, ini adalah mobil yang biasa digunakan oleh Putri Chandrawati. Kemudian juga dari informasi dari rekan-rekan media yang juga kemarin mengikuti sidang kode etik Ferdi Sambo di TNCC Mabes Jakarta Selatan, ini juga mengabarkan ada kemiripan dari plat polisi yang digunakan dan juga dilihat dari kediaman pada hari ini yang sudah keluar. Meski demikian, kami masih menunggu terus di Bareskrim kedatangan dari Putri Chandrawati yang dischedulekan atau dijadwalkan akan melaksanakan pemeriksaan pada hari ini. Nantinya ketika Putri Chandrawati datang, ini akan melangsungkan sejumlah proses terlebih dahulu, yaitu adalah proses pengecekan psikis dan juga kesehatan. Apabila Putri dinyatakan sehat, baik segi psikis maupun juga lain-lainnya, nantinya Putri Chandrawati akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan. Memang dari sejumlah agenda yang akan difokuskan dari pemeriksaan Putri Chandrawati adalah untuk mengetahui bagaimana motif dari pembunuhan Brigadir Yosua yang ini sudah bergulir kalau kita lihat
terlibat sejak bulan Juli lalu. Dan memang kalau kita melihat kembali pernyataan dari Kapolri Listio Sigit, ini menyatakan bahwa dan memerintahkan kepada sejumlah anggota kepolisian agar kasus Brigadir Yosua ini dapat diusut dengan cepat dan cukup transparan. Dan kalau kita lihat kembali kemarin dalam sidang kode etik Verdi Sambo, ini Verdi Sambo tiba pada pukul 7.30 pagi ditemani oleh 5 orang saksi. Kemudian pada siang hari di sidang kode etiknya ditambah lagi dengan 10 saksi lainnya dengan total 15 saksi. Memang sidang kode etik Verdi Sambo ini memakan waktu yang cukup lama hingga dini hari. Verdi Sambo ini dinyatakan diberhentikan secara tidak terhormat. Dan juga ini yang belum kami dapatkan informasinya secara jelas siapakah yang akan turut diperiksa bersama Putri Chandrawati, dan kita masih akan terus menunggu. Dan juga selain itu juga tentunya yang menjadi harapan masyarakat adalah agar pemeriksaan Putri Chandrawati ini bisa dilakukan dengan transparan, dikarenakan memang masyarakat sudah dibuat bertanya-tanya selama hampir 1 bulan lamanya, dan juga dengan adanya sejumlah spekulasi yang bergulir begitu melebar, begitu cepat, dan juga ada sejumlah kabar hoax yang terjadi akibat adanya pertanyaan dan spekulasi dari motif terbunuhnya Brigadir Yosua. Ini nantinya masyarakat berharap bahwa motifnya dapat dibuka dengan terang benderang. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini dari pembunuhan Brigadir Yosua, salah satu motif yang beredar di tengah masyarakat adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang diakui oleh Putri Chandrawati terjadi pada dirinya. Meski demikian, sejak terbunuhnya Brigadir Yosua, Putri Chandrawati belum memberikan keterangan kepada masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat menunggu-menunggu apa yang sebenarnya terjadi kepada Putri Chandrawati. Apakah memang sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di Magelang, dan ini pula yang nantinya akan menjadi bahan dari Polri untuk memeriksa Putri Chandrawati. Dan sayang sekali kemarin dalam waktu 7 hari Putri Chandrawati ini meminta izin dengan alasan yaitu adalah kondisi kesehatannya yang tidak stabil. Usai 7 hari pada akhirnya pihak kepolisian ini bisa memanggil kembali Putri Chandrawati dan menjadwalkan pada hari ini untuk menjalankan pemeriksaan terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita tunggu bersama-sama dan tentunya kita akan pantau terus Bernadetta dan juga pemirsa seperti apa berlangsungnya pemeriksaan Putri Chandrawati terkait motif pembunuhan Brigadir Yosua. Bernadetta. Ya Bayu, 23 menit sudah berlalu dari jadwal yang ditetapkan pada pukul 10 untuk jadwal pemeriksaannya. Tapi apakah dari pihak Mabes Polri mengkonfirmasi Putri Chandrawati tetap akan menjalani pemeriksaan hari ini atau ada kemungkinan ditunda lagi? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, kami bersama awak media lainnya ini sudah melakukan sejumlah upaya, diantaranya menghubungi pihak Polri dan juga tentunya menghubungi kuasa hukum. Meski demikian, kami belum mendapatkan jawaban apapun dari pihak-pihak tersebut, dan meski demikian kalau kita lihat kemarin pihak kuasa hukum telah menyatakan Putri Chandrawati ini akan hadir dengan cukup kooperatif, dan diharapkan juga oleh kita semua masyarakat bahwa kali ini Putri Chandrawati bisa hadir dengan memberikan kejelasan atau penerangan motif apa yang sebenarnya terjadi di balik pembunuhan Brigadir Yosua. Dan ini juga yang menjadi perintah dari Kapolri, dan juga bahkan Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa agar kasus ini bisa segera diusut dengan cepat dan juga dengan terang benderang tanpa adanya ditutupi apapun. Dan kalau kita lihat juga kemarin di pertemuan bersama Komisi 3, Kapolri juga memberikan statementnya terkait pemeriksaan sejumlah anggota kepolisian yang terlibat, dan Kapolri memerintahkan bahwa agar sidang kode etik seluruh anggota Kapolri yang diduga terlibat dari adanya kasus ini bisa selesai dalam 30 hari ke depan. Ini juga menjadi harapan kita semua agar nantinya semua bisa diusut dan tentunya bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat lagi. Bernadetta. Baik, Bayu, apakah Anda mendapatkan informasi awal terkait dengan kondisi kesehatan Putri Chandrawati sebelum nanti menjalani pemeriksaan? Ya, Bernadetta, ini yang awak media juga tidak dapat informasinya bahwa Putri Chandrawati pun sejak pagi tadi dari rekan kami Lika Aprilia yang memantau di Sangguling kediaman Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini tidak melihat adanya pergerakan sedikit pun dari kediaman, sehingga pada akhirnya tadi rekan kami melihat adanya mobil minibus yang keluar dari kediaman
minibus berwarna hitam dengan plat polisi dengan huruf akhir yaitu IR. Hanya itu saja informasi yang kami dapatkan. Meski demikian, ini masih terus kami tunggu kehadiran dari Putri Chandrawati dan diharapkan juga oleh masyarakat bahwa nantinya pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan terbuka. Namun kalau kita lihat sejak kemarin sidang kode etik Verdi Sambo yang memang awal-awalnya digaungkan akan dilakukan secara terbuka, namun sayang sekali kecil kemungkinan bahwa pemeriksaan kali ini akan kembali dilaksanakan dengan terbuka dikarenakan kemarin juga awak media sangat terbatas di mana kami hanya bisa meliput dari depan gedung TNCC saja dengan sebuah layar tanpa adanya audio dan kami tidak bisa mendengar apa hasil dari sidang kode etik tersebut hingga akhirnya semalam diumumkan. Dan ini yang mungkin akan terjadi pada hari ini dalam pemeriksaan Putri Chandrawati. Dan selain menunggu kehadiran Putri Chandrawati, kita juga masih menunggu apakah memang hari ini agenda yang akan dilakukan adalah memeriksa Putri Chandrawati saja ataukah ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan kembali. Bernadetta. Baik, Bayu, jika nantinya memang pemeriksaan hari ini terpaksa ditunda dengan berbagai alasan, apakah ada kemungkinan dari Barreskrim Polri untuk mendatangi langsung kediaman Putri Chandrawati guna mendapatkan informasi? Ya, Bernadetta, hal tersebut bisa menjadi salah satu pilihan dari Polri dikarenakan perintah dari Kapolri adalah untuk mengusut kasus ini dan menguak motif dari kasus ini dengan cepat. Dan kalau kita lihat memang kasus ini sudah bergulir dengan cukup lama dari bulan Juli hingga ini sudah hampir akhir bulan Agustus dan masih belum diketahui secara pasti sebenarnya apa yang menjadi motif dibalik penembakan Brigadir Yosua. Dan Kapolri meminta bahwa ini bisa diungkap sesegera mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan tentunya yang ingin kita hindari adalah menyebarnya kabar hoax yang ada akibat ketidakterangannya dari motif kasus ini. Dan memang menjemput Putri sebagai tersangka dalam hal ini jadi bisa menjadi salah satu option bagi Polri untuk mempercepat pergerakan yang memang ini selama ini sudah bergulir cukup lama dan sudah menimbulkan spekulasi begitu lebar. Bernadetta. Baik, Bayu, terima kasih atas laporannya. Nanti kami akan kembali menghubungi Anda jika memang sudah ada kedatangan dari Putri Chandrawati.